keadaan sehat, iya kan? Kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Di hari ini kita bertemu kembali dengan adik-adik yang di rumah dalam ibadah secara online. Dari Jemaat Immanuel Rukoh, kami hadir bersama dengan adik-adik. Kita akan beribadah bersama-sama. Karena itu, ayo dijemput semua berdiri. Dengan sukacita kita akan masuk dalam ibadah. Kita sama-sama menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Iya, adik-adik, kita sudah menyanyi, masih tetap berdiri. Kita memulai ibadah ini karena itu kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami akan beribadah, memuji Tuhan. Biarlah ibadah ini dari awal sampai akhir mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya adik-adik, masih tetap berdiri dengan semangat. Kita menyanyi dua lagu secara berturut-turut. Pertama, Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Dan yang kedua, Generasi Kids Zaman Now. anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kita semua
anak Indonesia, anak Indonesia, generasi kita menang, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Anak Indonesia, generasi kita menang, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Aku anak Indonesia, kamu anak Indonesia, kita semua anak Indonesia, anak Indonesia, generasi kita menang, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Anak Indonesia, generasi kita menang, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita. Sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu, Allahku Besar. Iya, adik-adik, kita akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, dan doa dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Randy. Silakan Kak Randy. Shalom, selamat pagi adik-adik. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, sehingga di hari ini kami boleh dapat dikumpulkan untuk membaca firman Tuhan. Ia mengajari kami sebagai anak-anak untuk bagaimana hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami sedia mendengarkan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di minggu pagi ini, kakak pengasuh akan membawakan kita dalam pembacaan Alkitab dan juga kita akan mendengarkan cerita.
Namun sebelum kita mendengarkan cerita di hari ini, mari semua kita membuka Alkitab untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Yang bacaan kita di pagi ini terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius pada pasal ke-6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-32. Sudah ditemukan adik-adik? Nah, kalau sudah ditemukan, kakak pengasuh akan membacakan untuk kita semua bacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan adik-adik. Bagaimana kabar hari ini semua? Baik? Shalom. Damai di hati. Ya, terlihat cerah di wajah adik-adik. Sukacita yang sungguh luar biasa. Kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Napas hidup yang Tuhan telah berikan. Sehingga di pagi ini kita semua bisa dapat berkumpul untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, kita baru membaca firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Dan cerita kita di hari ini tentang kekhawatiran. Adik-adik tahu apa itu kekhawatiran? Ya, kekhawatiran itu masih berhubungan dengan rasa takut, rasa cemas. Tapi hari ini kita akan belajar untuk bagaimana supaya menjadi anak Tuhan yang tidak lagi khawatir. Kenapa menjadi anak Tuhan yang tidak khawatir? Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tidak ada satupun yang bisa sama dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, adik-adik tahu masa pandemi corona membuat adik-adik tidak lagi bersekolah. Adik-adik tidak lagi mendapatkan pendidikan di sekolah di mana adik-adik berada. Guru tidak lagi memberikan pengajaran. Adik-adik sudah tidak bisa tahu apa sebenarnya yang membuat adik-adik akan memiliki pengetahuan yang banyak. Tapi adik-adik, anak-anak Tuhan seharusnya tidak khawatir. Adik-adik harus berani untuk mengambil sikap. Kalau sekolah sementara ini dihentikan atau ditutup karena corona, maka adik-adik harus mempunyai keberanian untuk belajar sendiri, mencari pengetahuan sendiri, dan meminta pertolongan kepada orang tua supaya kasih belajar Pak adik-adik toh. Karena kalau orang tua terkasih belajar di rumah, kung adik-adik cuma hidup bermain-bermain terus, nanti sebentar kalau masuk di sekolah, adik-adik sudah tahu. Baca miso tara tahu, hitung miso tara tahu. Kan anak Tuhan bukan anak yang bodoh. Anak Tuhan adalah anak yang pintar. Jadi adik-adik tidak perlu takut, adik-adik tidak perlu cemas, adik-adik tidak bisa khawatir. Untuk itu harus belajar. Belajar dengan mandiri, belajar dengan juga meminta bantuan orang tua supaya memberikan tugas-tugas di rumah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan,
Itu tadi soal pendidikan adik-adik, supaya adik-adik jangan khawatir. Sekarang bagaimana dengan masa depan adik-adik? Siapa yang ingin menjadi polisi? Banyak. Siapa yang ingin menjadi pilot? Ada juga. Siapa yang ingin menjadi dokter? Ada juga. Siapa yang ingin jadi sama seperti kakak pengasuh? Ih, ternyata banyak juga yang angkat tangan. Oh, luar biasa. Nah, adik-adik, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena semuanya itu bisa terpenuhi, semuanya itu bisa adik-adik dapatkan kalau adik-adik menjalani hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, selalu memohon dan minta pertolongan Tuhan. Apa yang adik-adik cita-citakan, pasti semuanya bisa dapat tercapai. Amin adik-adik. Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita imani pasti akan menolong dan memampukan kita. Itu hal yang kedua adik-adik. Kalau tadi yang pertama pendidikan, ini yang kedua tentang cita-cita. Yang ketiga hal yang paling penting. Di rumah, adakah yang adik-adik pikirkan tidak makan? Apalagi mau masuk bulan Desember ini toh. So November ini, so siap-siap mau beli sandal baru, sepatu baru, baju baru. Adakah adik-adik khawatir dengan itu? Pasti kalau adik-adik yang orang tuanya punya pekerjaan PNS, pekerjaan di bank, beda dengan yang di petani. Kalau yang di petani mungkin masih was-was, mau dapat baju baru ke ada. Kalau yang tadi papa mama PNS, ada papa mama yang dokter, ada papa mama yang kerja di bank, di perusahaan, pasti tidak khawatir karena akan mendapatkan baju baru, sandal baru, sepatu baru, dan semua segala sesuatu yang baru. Tapi hari ini Tuhan mau kasih ajar adik-adik. Jangan takut dengan apa yang akan dipakai. Walaupun itu tidak baru, walaupun tidak dibelikan oleh orang tua, tetapi bersyukur dengan yang sudah dimiliki. Bertahan dulu dengan apa yang ada, karena tidak penting soal baju baru, soal sepatu baru, dan soal sesuatu yang baru. Yang penting adalah hati ini tetap senantiasa bersuka cita dalam segala keadaan. Karena itu yang Tuhan senangi. Jadi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari belajar untuk menjadi anak Tuhan yang semangat walaupun tidak memiliki sesuatu yang baru. Belajar menjadi anak Tuhan yang selalu bersuka cita walaupun tidak dibelikan baju baru di bulan Desember nanti. Tetapi belajar menjadi anak Tuhan yang tidak khawatir, tetapi memiliki hati yang baru untuk tetap senantiasa memuliakan Tuhan lewat cara hidup adik-adik. Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, supaya kehidupan adik-adik tidak dipenuhi dengan rasa takut, rasa cemas, dan juga rasa khawatir. Amin untuk kita semua. Maka kita percaya bahwa Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus berikan akan menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup. Kakak pengasuh percaya, kakak pengasuh dan adik-adik hari ini dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang super, yang tidak lagi cemas dan takut untuk menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan di saat ini. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, sama-sama kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya hebat. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita hidupkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kasih-Nya setiap hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan apa? Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo sekali lagi kita angkat pujian ini dengan semangat ya teman-teman. Minta semangatnya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol paling tinggi. Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wow, oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jadi kita akan berdoa. Bagaimana sikap doa? Semua lipat tangan, tutup mata, dan doa ini akan dibawakan kembali oleh Kakak Randy. Silakan Kakak Randy. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, tadi kita telah membaca Alkitab bersama. Kita juga sudah mendengarkan cerita untuk bagaimana tidak menjadi anak Tuhan yang khawatir dalam menjalani hari-hari hidup. Sekarang kita akan berdoa dan mari kita satukan hati pikiran untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan di Gereja Masehi Injili di Halmahera telah membaca firman Tuhan, juga sudah mendengarkan cerita untuk bagaimana menjadi anak Tuhan yang tidak khawatir. Dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan mengaruniakan kami kuasa Roh Kudus sehingga kami beroleh kekuatan agar menjalani hari hidup kami di mana saja kami berada. Kami tidak lagi menjadi khawatir, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi cemas. Karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kami, melindungi dan memelihara dan memberikan kami kekuatan. Di saat ini hamba juga mau berdoa untuk kehidupan anak-anak. Engkau mengenal pribadi mereka masing-masing. Dalam proses pertumbuhan, Tuhan menjaga dan melindungi mereka, Tuhan membentengi mereka. Dalam kebutuhan pengetahuan mereka, Bapa karuniakan mereka kecerdasan, sehingga walaupun lembaga pendidikan tidak lagi menjadi wadah untuk mereka belajar karena masa pandemi, lewat pertolongan Tuhan, mereka diberikan kemampuan, inisiatif untuk bagaimana belajar mandiri di rumah, dengan meminta pertolongan bantuan orang tua, menuntun dan mengajarkan mereka bagaimana seharusnya menyelesaikan setiap pelajaran yang mereka pelajari. Bapa, Engkau tahu kerinduan mereka. Tuhan menolong anak-anak ini, supaya anak-anak ini walaupun di masa kecil, mereka sudah memberikan teladan yang baik, bagaimana seharusnya menjadi anak Tuhan yang tetap senantiasa bergantung dan percaya kepada Engkau. Tuhan memberkati kehidupan orang tua, supaya mereka pun dengan bijaksana dan penuh hikmat mengajari anak-anak. Terima kasih untuk waktu yang indah di saat ini, sehingga kami boleh dapat mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah persekutuan ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah sama-sama berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini.
Semua diundang berdiri, ayo berdiri. Sebelum kita menutup dengan doa, kita akan menyanyi satu buah lagu, yaitu Kereta Keselamatan. Adik, masih sementara berdiri, kita akan berdoa penutup. Sama-sama semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menuntun dan menyertai persekutuan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai, memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama di hari ini. Jangan lupa pesan firman Tuhan. Kita tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Tidak perlu takut karena kita yakin Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memberkati kita. Karena itu apapun yang kita hadapi, kita tetap bersyukur. Dadah.